Asam sebagai mefenamat. sakit gigi karena memang asam mefenamat itu dia memiliki analgesik atau efek analgesiknya dia memang sedikit lebih kuat, apalagi jika dibandingkan dengan paracetamol misalkan sama-sama dia golongan analgesik antipiretik ya, tapi efek analgesiknya lebih kuat. Tapi dari segi antipiretiknya dia lebih kuat paracetamol. Nah, makanya yang sering digunakan di masyarakat adalah asam mefenamat dekat sakit gigi. Cuma karena dia asam ya, basicnya adalah asam, maka perlu hati-hati juga terutama pada pasien yang memiliki gangguan penyakit lambung, terutama skitmah ya, skitmah tukak lambung seperti itu, asam mefenamat perlu sedikit perhatian ya. Ya misalkan diminimalisir dengan jangan sampai diminum pada saat perut kosong ya, otomatis dia harus diminum sesudah makan misalkan seperti itu. Karena asam mefenamat itu efek asamnya sangat kuat ya, dia bisa menyebabkan iritasi lambung ya, terutama pada pasien-pasien yang dia sudah biasa menderita penyakit lambung, ini justru akan memperparah ya, bahkan bisa sampai tukak lambung, tukak kemudian bisa pendarahan seperti itu. Nah ini perlu hati-hati dalam penggunaannya. Oke, kemudian jurnal yang digunakan pada kelompok ini adalah proscarmelose ya, proscarmelose itu digunakan sebagai disintegran, betul ya. Disintegran itu apa sih? Disintegran itu apa? Halo, Penghancur, Pak. disintegran penghancur. Oke. Disintegran atau penghancur pada tablet. Jadi gini, tablet itu kan dia memiliki beberapa komponen ya. Misalkan yang pasti ada zat khasiatnya, ya, ada zat utamanya. Kemudian setelah zat utama dia harus ada pengisinya, ya pengisinya. Kalau tidak dia tidak akan membentuk massa tabletnya. Jadi tidak mungkin hanya zat khasiat saja terus dicetakkan, nggak mungkin. Otomatis kita tambahkan dengan zat pengisi. Ya. Zat pengisi itu biasanya digunakan misalkan kalsium karbonat, ya, kemudian SL atau sakarum laktis. Biasanya pengisi itu adalah zat yang dia bersifat netral, ya. Netral, dia tidak, jangan sampai zat pengisi itu memiliki efek yang lain ya, dia malah akan menimbulkan efek yang nanti justru akan berbeda dengan zat khasiat utamanya. Lah ini kan kacau dalam pembentukannya. Lah otomatis zat pengisi itu yang digunakan harus bersifat netral. Zat pengisi itu nanti fungsinya memperbesar volume tablet ya, salah satunya memperbesar volume tablet. Kemudian selain zat khasiat, kemudian ada zat pengisi, kemudian ada juga zat pengikatnya ya. Kalau tidak ada zat pengikatnya nanti dia akan mudah ambiar seperti itu ya. Zat pengikat ini fungsinya agar tablet itu tidak pecah atau tidak mudah pecah atau mungkin retak ya. Kalau pecah kan otomatis berarti tidak bisa digunakan. Kalau misalkan retak itu ya nanti tidak estetik ya, dilihat itu kan pasien lihat wah seperti tablet rusak seperti itu, maka harus ditambahkan perekatnya yaitu zat pengikat. Yang biasa digunakan itu adalah jenis-jenis dari gom ya. Gom Arab ya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan CMC, solusium metil selulosa, itu bisa digunakan sebagai zat pengikat. Nah, kemudian setelah ada zat berkhasiat utama, zat pengisi, kemudian zat pengikat, perlu ditambahkan lagi dengan disintegrator, ya, zat disintegran. Agar apa? Agar dia ketika
ketika sudah diminum di dalam tubuh, ya, karena ada zat pengikatnya lah, nanti dia akan menjadi sangat rekat, ya, ketika masuk ke dalam tubuh malah tidak hancur-hancur, lama sekali. Ya, itu nanti juga akan menimbulkan efeknya juga akan lama, ya. Efek yang muncul yang diharapkan itu akan lebih lama. Maka perlu digunakan zat disintegran atau disintegrator atau penghancur tablet, ya. Terutama fungsinya itu adalah biar tablet itu nanti bisa hancur di dalam perut, dalam saluran pencernaan. Yang umum digunakan tuh misalkan adalah amilum manihot. Amilum manihot itu apa? Amilum itu apa sih? Amilum? Pati. Pati atau jagung. Oke, kalau amilum manihot tepung apa? Pati atau tepung apa? Pati singkong. Oke, pati dari singkong. Itu biasa digunakan sebagai disintegran, bisa digunakan. Kemudian bisa juga digunakan misalkan gelatin, kemudian agar itu ya, agar itu bisa digunakan. Kemudian natrium alginat dia juga bisa digunakan sebagai disintegrator pada tablet. Kemudian biasanya ditambahkan juga sedikit zat pelicin atau zat pelincir, ya kan? Karena apa? Karena untuk membentuk tablet, ya, itu kan otomatis digunakan mesin pencetak, ya kan? Mesin pencetak, mesin kempa tabletnya. Nah, otomatis biar obat itu tidak nempel di situ di mesin pencetaknya itu harus ditambahkan dengan sedikit zat pelicin atau pelincir. Biasanya digunakan talkum, gitu, tablet supaya dia licin, ya. Nah, pada jurnal kali ini digunakan Cross Carmelos, yaitu merupakan salah satu penelitian seseorang. Dia ingin meneliti Cross Carmelos, apakah dia bisa digunakan sebagai disintegran, apakah dia lebih baik kegunaannya jika dibandingkan dengan disintegrator yang sudah ada. Nah, itu nanti dia melakukan penelitian dan kemudian dibandingkan, ya. Nah, penelitian seperti ini yang nanti akan menjadi gambaran kalian untuk mengerjakan skripsi atau penelitian. Ini kalian semester berapa ya? Lama ya? 4, Pak. 4, masih 2 tahun ya. Nah, jadi gambaran-gambaran penelitian itu kurang lebihan seperti ini. Misalkan kalian ingin mengetahui, kalau tadi kan pati singkong, ya kan, amilum manihot. Nah, mungkin kalian ingin melakukan penelitian pati yang lain, misal pati talas, ya, pati talas, apakah dia itu nanti lebih baik digunakan ketika dibandingkan dengan amilum manihot. Kemudian digunakan pati kentang, misalkan amilum solani, ya, itu apakah nanti dia lebih baik penggunaannya ketika dibandingkan dengan amilum manihot. Nah, itu bisa digunakan sebagai salah satu inspirasi judul penelitian. Yang dibandingkan apa ya nanti ujinya, pada saat ujinya, ya, uji tablet itu apa aja tadi? Uji keseragaman bobot. Ya, uji keseragaman bobot, ya. Jadi ditimbang berapa, minimal 20 tablet kalau nggak salah ya. Timbang 20 tablet, kemudian dirata-rata, lah kemudian per tabletnya itu nanti bobotnya berapa, ya. Pertama kan harus diuji itu. Kemudian ada uji keseragaman ukuran, ya. Jadi menggunakan alat seperti itu, jadi nanti dia bisa lihat, oh ini diameternya berapa, tebalnya berapa, itu otomatis
antara tablet satu dengan yang lain, hasil cetakannya itu kan tidak boleh terjadi penyimpangan yang terlalu jauh ya. Tentu ada ketentuannya, biasanya diatur dalam FI. Bentar ya. Oke, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Jadi nanti dilakukan uji atau pengujian pada tablet, misalkan tadi ya, uji keseragaman bobot, kemudian dia ditimbang 20 tablet, kemudian di rata-rata, kemudian ditimbang masing-masing per tabletnya, itu penyimpangannya nanti berapa persen. Tentu tidak boleh melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan, terutama pada farmakope Indonesia ya. Kemudian ada keseragaman ukuran ya, ada alat nanti digunakan untuk melakukan pengukuran, baik itu pengukuran diameternya, kemudian pengukuran tebal tabletnya, tentu satu dengan yang lain juga harus seragam. Selain dari segi estetika, juga nanti ketika ketebalannya itu berbeda, nanti juga mungkin efek di dalam tubuhnya juga akan berbeda, karena mungkin yang lebih tebal itu nanti dia akan memiliki waktu hancurnya yang lebih lama ya, jadi terdisintegrasinya itu lebih lama, otomatis nanti efek yang muncul ya, onset yang muncul tuh akan lebih lama juga, kan juga kurang tepat. Oke, kemudian energi itu perlu juga dilakukan waktu hancur, uji waktu hancur ya, atau bisa disebut dengan uji disolusi ya. Nah, ini yang biasanya dibandingkan, bisa digunakan terutama pada penelitian kali ini ya, bandingkan antara Proscarmelos ini kemudian dengan formula yang ada, kontrol positifnya, ada kontrol negatifnya ya. Kemudian uji waktu hancur ini itu juga akan berbeda ketika tablet biasa dengan tablet salut ya, kan ada ya tablet yang kadang diberi tambahan penyalut ya, entah itu tablet salut gula untuk menutupi rasa tabletnya ya, entah itu tablet salut enterik ya, salut film, memiliki fungsi masing-masing. Nah, penyalut ini juga merupakan salah satu komponen dari tablet, tapi tidak semua tablet ya, karena hanya beberapa tablet saja yang dia perlu dilakukan penyalutan. Ya, misalkan tadi kok tablet kok rasanya sangat pahit, ya otomatis gimana caranya agar ini tidak mengurangi khasiat utamanya, tetapi juga bisa enak untuk diminum. Nah, caranya gimana ya? Mungkin misalkan tablet misalkan chloramphenicol itu kan sangat pahit itu ya, chloramphenicol sangat pahit. Nah, salah satunya cara bisa diatasi dengan pemberian penyalut gula. Jadi diberi salut gula agar rasanya luar manis ya, jadi orang minum itu juga enak juga itu. Kemudian selain uji waktu hancur juga ada uji kelarutan atau uji waktu larutnya, yaitu larut dalam berapa lama. Nanti juga perlu dibandingkan karena obat larut ya, itu kan juga akan mempengaruhi onset dari suatu obat. Nah, ini biasanya diuji kalau tadi di jurnal dikatakan dengan menggunakan satu alat yang namanya variability tester. Variability tester atau uji kerapuhan. Ya, uji kerapuhan. Ada hardness tester, jadi uji kekerasan tablet, juga ada variability tester, jadi uji kerapuhan. Oke. Kalau dari presentasi kali ini sudah cukup ya. Baik, terima kasih perhatiannya kelompok 1. Kemudian kelompok yang lain
Ini silahkan mengajukan pertanyaannya di WA